Dan pas guys, tau nggak apa yang terjadi? Hai sobat Mampus, selamat datang di channel bikin Mampus. Mampus. Nah guys, kali ini aku akan nyeritain sebuah kisah di mana ada seorang gadis yang nggak mau ngelepasin pita yang ada di lehernya. Why? Kenapa? Kamu pasti penasaran? So ikutin terus ceritanya sampai akhir. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3, bah. Jadi guys, suatu hari ada seorang pria bernama Bill dan seorang wanita bernama Sally. Oke. Nah si Bill ini dan si Sally itu udah pacaran cukup lama. Dan akhirnya Bill memutuskan untuk melamar si Sally. Dan si Bill pun janjian dengan Sally. Sally, yuk kita ketemuan di sebuah taman. Aku mau ngomong sesuatu yang penting dengan kamu. Akhirnya mereka pun pada suatu sore bertemu di sebuah taman, di kursi panjang di taman itu, dengan suasana romantis sebelum maghrib gitu, pemandangan yang indah. Dan mereka pun duduk di bangku tersebut, di bangku panjang itu. Dan ya, seperti orang-orang pada umumnya, melamar dengan cara berlutut. Dan Bill pun berlutut di depan Sally dengan sangat romantis dan bilang ke Sally, Sally, aku sangat mencintaimu. Yuk kita nikah. Sambil mengeluarkan sebuah cincin dalam kotak cincin yang berwarna marun. Kenapa kotak cincin selalu warna marun ya? Kenapa nggak warna kuning gitu? Dan sambil berkaca-kaca, Sally pun mengiyakan si Bill. Dan habis itu mereka masih sempat ngobrol tuh di bangku guys. Nah si Bill ini itu tiba-tiba nanya ke Sally, Sally, kok lu gak pernah ngelepasin pita yang ada di leher lu sih? Dan Sally pun bilang ke Billy, Bill, pokoknya ntar setelah kita nikah, apapun yang terjadi, lu jangan pernah ngelepasin pita yang ada di leher gue, janji ya. Ya si Billy pun kayak menganggap itu bukan hal yang serius, dan dia pun kayak ya udah, oke. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dan singkat cerita, mereka pun Billy dan Sally menikah di bulan Juni. Mereka menikah nih di gereja. Dan setelah itu mereka pun tinggal di sebuah rumah yang mungil, nggak begitu besar, tapi mereka sangat romantis di rumah itu. Dan gak lama setelah itu Sally pun hamil besar. Dan ya akhirnya dia pun harus beranak nih guys di rumah sakit. Dan sebelum dia beranak di rumah sakit, dia tuh sempat bilang kepada si Billy, suaminya, Bill, ntar lu bilangin deh ya ke dokter, pokoknya gimana pun apapun yang terjadi, suruh si dokter ini jangan sampai ngelepasin pita yang ada di leher aku. Ya awalnya si Billy agak kesel juga sih, kenapa ini istri ribet banget sih, mau lahiran doang masih ngebahas masalah pita di leher. Tapi ya karena ya sayang istri, udah kayak ya udahlah, dia mau lahiran juga, nggak usah pusing lah, nggak usah ngajak ribut. Akhirnya ya udahlah, dia pun mengokikan si Sally untuk kasih tau ke dokter, untuk suruh dokternya, dokter lu jangan lepasin lehernya, lehernya lagi dilepasin. Dokter lu jangan ngelepasin pita di lehernya si Sally ya. Awas sih lu kalau ngelepasin, gue tampol sama Bekasi. Dan akhirnya ya oke, persalinan pun beres tanpa ikatan yang ada di leher Sally itu terlepas sedikit pun. Pokoknya beres dah, nggak ada masalah. Bayinya pun keluar nih ceritanya. Dan mereka pun bawa bayi tersebut tinggal bersama bertiga. Bayi dikasih nama Billy Junior guys. Yang malas mikirnya orang tua, dikasih nama Junior doang. Dasar lu, ngelahirin mau, nyari nama susah, parah lu. Ya mereka pun tinggal di rumah itu dengan sangat bahagia bertiga. Singkat cerita, akhirnya udah 20 tahun mereka tinggal di rumah tersebut guys. Dan karena udah lama banget nih, udah 20 tahun nih, si suaminya Billy ini mikir, aduh istri gua si Sally itu sebenarnya apaan sih di leher dia, di pita dia, di pita dia lagi, pita di leher dia, kenapa sampai ngotot banget, nggak mau dilepasin. Penasaran banget, pokoknya kepo banget sih Billy sama si pita di leher Sally ini. Akhirnya cari-cari lah cara, aduh cadel gua, cari-cara lah dia untuk ngelepasin pita yang ada di leher Sally. Karena udah saking keponya kan, udah kepo tingkat bosnya lah, rasa penasarannya. Dan dia pun dapat ide, gimana kalau misalnya aku beliin kalung dan ngajak Sally istri aku makan di sebuah restoran mewah, lalu pura-pura pasangin kalungnya ke leher Sally. Dan saat memasangin kalung tersebut, gimana kalau aku ngelepasin pita yang ada di leher Sally. Dia ngerasa dia tuh brilian banget deh, pokoknya cemerlang banget deh. Akhirnya dia pun belilah kalung ke toko kalung dong, nggak mungkin ke Indomaret kan, nggak mungkin di Indomaret jualan kalung emas gitu. Dan akhirnya dia pun beli kalungnya, dia pun ajak Sally makan di restoran mewah, dinner berdua, candlelight dinner. Dan mereka duduk nih di restoran mewah, pesen makanan, pesen steak itulah. Nggak mungkin tuh pesen cilok di restoran mewah. Ya mereka makan ya di restoran mewah itu. Dan habis makan, udah selesai makan steak, bukan steak sapu, oke?
Dan Billy pun mengeluarkan sebuah kotak marun. Kan marun lagi kan, bukan kuning atau warna-warni. Dikeluarinlah kotak marun yang isinya adalah kalung. Dan Sally pun kayak berkaca-kaca matanya. Dan suamiku sayang banget sama gue. Dan akhirnya Billy pun bilang, yaudah beb, kamu berdiri sini. Gak usah berdiri, lebay. Lu duduk aja dah, gue mau pasangin kalung ke lehernya lu. Dan akhirnya Sandy pun kayak di sinetron SCTV gitu deh guys. Dia pejam mata gitu. Lalu si Billy pun ke belakang si Sally dan memasangkan kalungnya ke leher Sally. Nah, seperti ide dia, sebelum dia pasangkan kalung tersebut ke leher Sally, dia punya ide untuk ngelepasin pita yang ada di leher Sally. Sebelum dipasangin ke leher Sally, dia pun kayak pura-pura tanpa banyak basa-basi, dia pun pelan-pelan ngelepasin pita tersebut dipegang. Tapi Sally nggak nih. Saat si Billy mau ngelepasin pita yang ada di leher Sally, dan seketika treng, Sally pun menahan tangannya Billy. Beb, lu ngapain sih? Kan gue udah bilang jangan ngelepasin pita yang ada di leher gue. Lalu si Billy kayak, hah? Dalam hati lebih banget lu. Dan dia agak kesel nih karena idenya gagal. Dan si Billy nggak mau cari masalah. Lagi habis dinner yang romantis juga kan, habis makan juga kan, kenyang kan, malas ribut juga kan. Akhirnya ya udah, ya, gue ngelepasin dah itu pita di leher lu. Dan dia pun tetap ya udah dipasangkan aja tuh pitanya ke leher Sally guys. Dan udah dipasang tuh sambil tetap ada pita di lehernya. Agak aneh juga sih, ada pita gitu, ada kalung juga ya. Lalu mereka pun singkat cerita makan kenyang, hati nggak senang, pun pulanglah ke rumah karena idenya si Billy untuk ngelepasin. Aduh, kenyang gua. Ya, pokoknya si Billy itu agak kesel juga sih karena idenya untuk ngelepasin pitanya di leher Sally untuk ngeliat ada apa sih leher lu tuh, ada apaan. Gagal guys. Akhirnya mereka pun tidur seranjang. Yalah, seranjang berdua doang. Gak mungkin kan di tengah-tengah tiba-tiba nyempil Bu RT gitu bertiga, lampu dimatiin, gelap gulita gitu. Lalu si Billy itu udah kayak aduh mau tidur nggak bisa nih, hati nggak senang. Aduh, kacau. Keponya udah kepo tingkat tinggi pokoknya. Billy pun pokoknya malam ini sebelum gue tidur, gue tungguin si Sally tidur dulu deh sampai lelap banget. Habis dia udah lelap, gue mau ngelepasin itu pitanya yang ada di leher Sally apapun yang terjadi, oke? Dan akhirnya dia pun tunggu Sally sampai terlelap. Dan ya, tunggu. Akhirnya Sally pun dirasa kayak, oh, istri gue udah lelap nih. Dan dia pun pelan-pelan deketin Sally. Akhirnya setelah dia ngerasa kayak, udah lelap nih Sally, dia pelan-pelan lah pegang pitanya Sally, mulai ngebuka leher, bukan leher lagi. Mulai ngebuka pita yang ada lehernya Sally. Pelan-pelan, Sally masih belum ngeh. Dan tiba-tiba kebuka dong guys. Dan pas guys, tau gak apa yang terjadi? Pas pitanya udah kebuka semua 100% dari leher Sally, tiba-tiba kepala Sally terlepas dari badannya guys. Dan gelinding di bawah kasur sambil mata Sally itu menatap ke arah si Billy. Sambil bilang ke Billy, sambil ngomong ke Billy, Billy, kan gue udah bilang jangan pernah buka pita yang ada di leher aku apapun terjadi. Sambil menatap Billy dengan sinis. So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja kita ceritain? Pertama, aku anggap cerita ini kayak, ya, awalnya kayak biasa-biasa aja sih. Ya mungkin aku pikir di lehernya si Sally itu mungkin cuma kayak ada kayak bekas luka kali ya, atau bekas kayak dia jatuh, bekas operasi. Jadi dia malu sama si suaminya, jadi dia tutup lah pakai pita. Dan ternyata bener-bener mind blowing banget. Ternyata bukan cuma sebuah luka yang ada di dalam pita tersebut ya di lehernya, tapi kepala bener-bener lepas guys. Dan udah lepas itu masih bisa ngomong guys. Jadi menurut kamu Sally itu manusia atau bukan? Gimana guys menurut kamu dari cerita ini? Apakah serem? Dan kalau menurut kamu cerita ini serem, bilang mampus. Sekian video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku. Dan jangan lupa klik tanda lonceng biar kalau misalnya kau upload video baru, kamu jadi yang pertama yang nonton video ini. Dan sampai ketemu di video. Oh iya, jangan lupa juga follow TikTok aku di Tivan Yellow, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.